orang mendatangi Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Seorang sahabat ini menanyakan kepada Nabi Muhammad, kapankah hari kiamat itu tiba? Maka Rasulullah mengatakan, "Ma adatta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat kelak? Kata sahabat ini mengatakan, "Ma adattu laha bi syai'in." Aku tidak menyiapkan apapun kecuali cinta kepadamu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahab." Maka seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Maka momentum Rabiul Awal ini kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad mengatakan, "Kuntu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah." Orang yang memperbanyak bersalawat kepadaku, maka aku akan menjadikan saksi dan syafaat penolong nanti di hari kiamat. Semoga kita menjadi penolong daripada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas tentang inti pokok daripada tema kita hari ini, mungkin ada sebuah riwayat daripada Nabi Muhammad SAW ketika kita salat fajar. Kata Nabi SAW, "Raka'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau seandainya orang hidup selama 1000 tahun, kerjaannya mengumpulkan dunia, maka tak sebanding dengan 2 rakaat fajar ini. Apa yang dibaca? Dalam sebuah kitab I'anatut Talibin disebutkan bahwasanya riwayat ini daripada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Man qara'a alam bi alam faqad amina minal alam." Barang siapa yang membaca rakaat pertama alam nashrah laka sadrak, dan rakaat kedua yaitu membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka dia teraman, terjaga, terjamin daripada satu harinya. Maka dalam amalan seperti ini jangan pernah kita tinggalkan. Salat fajar kita baca rakaat pertama alam nashrah laka sadrak, rakaat kedua membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka insyaallah semua kegiatan kita, aktivitas kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang pengen orang menyusahkan kita ataupun orang-orang yang ingin mencelakakan kita, maka orang itu aman selama 1 hari penuh. Maka fadilah seperti ini ringan dan mudah untuk kita kerjakan, maka jangan pernah kita untuk meninggalkan 2 fadilah surat ini. Maka semoga kita istiqomah dalam menjaga kesunahan ini dan menjaga amalan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin ada kebiasaan tradisi yang mungkin dilakukan oleh sebagian orang, yaitu tradisi yang namanya robok-robok. Kata Nabi SAW disebutkan, "La adwa wala tayra wala hammata wala safar." Daripada hadis Nabi Muhammad SAW ini menyebutkan bahwasannya tidak ada penyakit yang menular. La adwa, tidak ada penyakit yang menular. Wala tayra, tidak ada berprasangka kepada burung. Wala hammata, dan tidak ada berkeyakinan tentang burung hantu. Wala safaro, dan tidak ada kesialan daripada bulan Safar. Karena di dalam suatu hadis Al-Jami'us Shaghir karya Imam As-Suyuti rahimahullahu taala pernah disebutkan, fi akhiril arbi'ati yaumun nahsin mustamir.
pada Rabu terakhir pada bulan Safar itu adalah hari naas. Hari naas, hari yang tidak beruntung. Maka para orang-orang soleh, ahlul kasyaf itu melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 320.000 bala. Diturunkan ketika Rabu terakhir di bulan Safar. Ini riwayat hadis memanglah dhaif, hukumnya adalah lemah, dhaif. Tapi kalau kita ingin berkeyakinan dan ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat dianjurkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pelarangan doa kapanpun dan dimanapun. Tidak ada pelarangan. Orang mau berdoa di awal tahun silahkan, mau doa di hari Rabu silahkan, mau doa hari Selasa silahkan. Tidak ada larangan daripada Nabi SAW. Bahkan dalam Quran pun Allah Subhanahu wa taala tidak ada melarang doa dimanapun dan kapanpun. Memang tradisi yang disebut dengan robo-robo ini ada yang perlu kita perhatikan. Kalau seandainya orang ingin bersedekah makanan, ngundang orang, kemudian makan-makan bersama, mengundang ustadz untuk membaca doa tolak bala, itu baik. Baik, boleh-boleh saja. Karena bersedekah termasuk penangkal daripada bala. Ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah ketika hari terakhir daripada bulan Safar ini, akhir terakhir. Bahwasanya ada 320.000 bala yang Allah turunkan ketika di hari itu. Apakah kita harus mekap dalam rumah saja, tidak mau kemana-mana, atau kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar rumah tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ulama-ulama kita mengajarkan bahwasanya kita tetap beraktivitas seperti biasa dan kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada riwayat yang mengatakan kenapa Rabu terakhir daripada bulan Safar ini karena hari naas. Riwayatnya dalam kitab Al-Baghawi disebutkan bahwasanya terlahirnya Fir'aun itu di Rabu terakhir di bulan Safar. Fir'aun itu lahirnya ketika di akhir bulan Safar. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya Rabu terakhir daripada bulan Safar itu adalah terjadinya banyak musibah dan penyakit sehingga waktu itu 60.000 wanita meninggal dunia karena ada wabah. Ya. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat yang mengatakan Rabu terakhir itu adalah hari naas. Ya. Tapi di sini berbandingan dengan bahwasanya Rasulullah SAW banyak kemuliaan di hari Rabu terakhir bulan Safar atau hari Rabu. Ya. Maka ketika Nabi SAW berdoa kepada Allah di hari Senin, hari Selasa, ketika di perang Ahzab, yaitu di perang Khandaq, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Selasa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Rabu, ketika setelah sholat zuhur dan asar, Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Rabu adalah hari yang dimana Allah muliakan Nabi Muhammad SAW dengan dikabulkan daripada doanya Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama mengatakan, maka kalau pengen ada hajat dan sebagainya, maka doalah ketika hari Rabu antara zuhur dan asar. Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala menyimpan daripada pengkabulan doa-doa hambanya. Kemudian riwayat yang lain bahwasanya dalam kitab Ta'limu Ta'alim bahwasanya disebutkan tidaklah seseorang memulai sesuatu di hari Rabu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan sukseskan dimulai di hari itu.
Buka rumah hari Rabu, insya Allah sukses, berkah hari Rabu. Ya, bahkan riwayat yang lain daripada hadis Nabi Muhammad SAW, khalaqallahu nura yaumal arbi'a. Allah menciptakan cahaya di hari Rabu. Ya, jadi ini perbandingan yang sangat jauh. Ya, ada yang mengatakan hari itu naas, tapi sebagian riwayat lain bahwasanya hari itu sangatlah mulia. Maka kita sebagai orang untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya robok-robok tadi dikerjakan untuk makan bersama, bagus. Ya. Dan perlu diperhatikan ketika makan-makan tadi, baju istri kita bagaimana? Baju anak perempuan kita bagaimana? Jangan pula makan bersama-sama di tepi jalan, makan bersama-sama di gang, tapi baju istri kita pakai daster tidur. Ya, kan tak etis seperti ini. Membiarkan istrinya pakai baju daster tidur, makan sama-sama warga yang lainnya. Ya, itu yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingatkan kepada keluarga kita. Jangan kita biarkan. Dan yang perlu diperhatikan adalah ketika ada acara robok-robok, itu buang-buang. Nah ini, yang buang-buang inilah yang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan, dan bahkan kalau bisa ditinggalkan. Ya, untuk apa kasihkan ke laut, buang-buang ke laut, sedekah ke laut katanya. Lebih baik sedekah kepada orang, kasihkan makan kepada orang, itu lebih baik. Ya, maka intinya adalah ketika kita bersedekah, maka itu adalah penolak bala untuk kita. Kata Nabi SAW disebutkan sadaqatu, ya, dari Nabi Muhammad SAW disebutkan sadaqatu la tukhattitul bala. Sedekah itu tidak akan melangkahi orang. Sedekah itu ataupun bala, ya, ketika orang bersedekah, dan bala tidak akan melewati orang yang bersedekah. Dan daripada hadis yang lain disebutkan as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarr. Orang yang bersedekah maka menutup daripadanya 70 pintu daripada keburukan. Jadi sedekah itu sangat luar biasa dan sangat istimewa. Ya, karena bersedekah itu daripada amalan daripada Nabi Muhammad SAW, yang kata Nabi SAW, ma nagasa min malin bal yazdad, tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, bahkan terus bertambah dan bahkan terus bertambah. Begitulah kata Nabi SAW. Dan yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita bersedekah, maka kita harus memperhatikan adab-adab kita ketika bersedekah. Ya. Apa adab bersedekah? Yang pertama adalah ketika kita bersedekah, jangan pernah kita melihat nominalnya. Bahkan ketika kita bersedekah dengan hal yang sedikit, itu lebih afdol daripada orang hanya sebulan sekali sedekah. Ya, jadi satu hari 200, 100, 1000 kah dia setiap harinya, itu lebih afdol daripada orang bersedekah sebulan sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mendoakan orang yang bersedekah ketika di pagi hari. Kata Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah mengutus 2 malaikat. Yang malaikat yang satu ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfiq khalafan. Ya Allah, orang yang bersedekah maka gantilah sedekahnya tadi, hartanya itu berlipat-lipat ganda. Itu kata malaikat mendoakan orang yang bersedekah di pagi hari. Sedangkan orang yang tidak bersedekah, maka malaikat ini mendoakan Allahumma mumsikan talafan.
ya Allah, orang yang pelit, orang yang kikir, maka hancurlah keberkahan hidupnya. Ya, talafan. Allah dan malaikat ini berdoa kepada Allah supaya rezekinya tidak berkah. Ya. Jadi ketika kita mencari keberkahan dengan kita bersedekah sedikit setiap hari istiqomah, maka itu lebih afdol daripada kita sebulan sekali bersedekah. Ya, kan apalagi Imam As-Suyuti rahimahullahu taala menyebutkan ketika kita bersedekah kepada sesuatu yang aktivitas ibadah terus berlanjut, ya, seperti masjid, ya, kita keluarkan infak kita, keluarkan sedekah kita, maka itu lebih afdol, lebih mulia dan lebih utama. Maka setiap